Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah sosok wanita bergaun merah penunggu pabrik. Kisah ini bersumber dari Rian Ferdinand. Kisah misteri pabrik tersebut bermula dari pengalaman salah satu staf bernama Hasna. Kala itu, dia dan beberapa temannya kebagian untuk bekerja shift kedua alias jaga malam. Berhubung produksi sedang tidak banyak, mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan sekitar pukul 9 malam. Setelah itu, Hasna dan temannya memutuskan untuk beristirahat di kantin. Mengingat saat itu sedang tren aplikasi sebuah platform, Hasna dan temannya memutuskan untuk membuat sebuah video sebagai kenang-kenangan. Namun, saat sedang merekam dan temannya berjoget asik, Hasna justru menampilkan gelagat aneh. Matanya mulai melotot. Seketika itu juga, dia menari jaipongan. Padahal, dirinya sama sekali tidak pernah menonton, apalagi mempelajari gerakan tersebut. Ketiga temannya itu memarahi Hasna, tapi Hasna justru semakin menjadi. Bahkan, gerakan tarinya seperti penari jaipong yang sudah lihai. Sontak ketiga temannya itu terkejut ketika Hasna tidak mau berhenti dengan tariannya itu. Ketiga temannya itu pun berlarian mencari bala bantuan. Mereka berpikir bahwa ada kejadian yang tidak biasa yang dialami oleh Hasna. Kemudian datanglah 3 orang karyawan yang bernama Sandria, Sandi, dan Dudu. Saat mereka sampai di kantin, mereka sudah mendapati Hasna yang tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Kemudian mereka pun membawa Hasna ke dalam musola untuk diistirahatkan. Situasi pada saat itu sudah mulai tidak karuan, sebab video rekaman Hasna tengah berjoget layaknya jaipongan itu berhasil diabadikan. Saksi dalam kejadian tersebut mengatakan bahwa video tersebut sudah dihapus atas permintaan perusahaan. Saat Hasna tengah ditangani di musola yang berada di perusahaan tersebut, tiba-tiba Hasna menggeram. Matanya kemudian melotot. Ia kehilangan kesadaran dengan menjerit begitu keras. Semuanya kemudian berlarian ketakutan. Pak Endang, foreman produksi di perusahaan tersebut, mencoba menyadarkan Hasna dengan menyuruh Hasna untuk mengucap istighfar. Singkat cerita, setelah Hasna tersadar, kemudian terdengar suara jeritan dari dalam loker perempuan. Itu berasal dari Dini. Kali ini, dia yang kerasukan, persis seperti Hasna. Dini berjoget layaknya jaipongan. Padahal Dini tidak sama sekali mempunyai basic sebagai penari. Tubuh Dini yang berisi itu menampilkan tarian lihai yang menunjukkan bahwa seolah Dini itu adalah penari profesional. Kepalanya linggak-lingguk dengan sorot mata yang tajam. Ia pun bahkan menembangkan sebuah lagu Sunda. Suaranya begitu nyaring sekali, sehingga membuat para karyawati berhamburan menuju pos security yang berada di dekat gerbang masuk menuju perusahaan. Kali ini cerita berbalik.
Hasna kemudian mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya keesokan harinya. Ia mengungkap bahwa ia melihat sosok wanita cantik yang memakai konde. Wanita itu menghampirinya saat tengah asik berjoget untuk sebuah aplikasi. Hasna mengungkapkan wanita itu mengenakan kebaya berwarna merah. Penampilannya persis seperti sinden-sinden Jawa. Lalu setelahnya, ia tak mengingat apapun lagi. Hasna pun mengungkap bahwa jangankan menari jaipong, melihat seseorang menari jaipong pun tidak pernah. Kemudian security di perusahaan tersebut memberikan pengakuan bahwa pernah di suatu malam Jumat saat dia tengah piket malam pada pukul 1 pagi, ia mendengar suara wanita tengah menembang nyanyian Sunda. Namun ia tidak berani membeberkan hal ini kepada siapapun. Kejadian serupa pun pernah dialami oleh seorang office boy yang pada saat itu bekerja di shift 3. Saat ia hendak membuang sampah ke belakang, tiba-tiba ia mendengar ada suara wanita yang tengah menembang. Bahkan ia mendengarnya dengan begitu jelas. Pada hari-hari berikutnya, kemudian tidak ada yang berani untuk makan di area kantin. Banyak yang istirahat makan, khususnya shift malam di dalam loker. Hingga kemudian perusahaan memberikan peraturan untuk tidak membawa makanan ke dalam loker. Dan mau tidak mau, akhirnya peraturan itu harus dilaksanakan. Cerita tentang wanita berparas cantik penghuni kantin itu pun terus berlanjut. Pada malam Jumat pukul 23.00 saat para pekerja shift 2 keluar digantikan oleh para pekerja pada shift berikutnya, kesurupan massal terjadi. Cerita bermula dari Imas yang merasa mual dan pusing. Lalu tiba-tiba ia pingsan saat keluar dari gedung produksi. Semua sontak terkejut akan kejadian tersebut. Sebab hal yang dialami Hasna 1 minggu yang lalu masih bersarang di kepala para pekerja di perusahaan itu. Imas kemudian diangkat dan diamankan di musola. Ia diberikan bantuan pertolongan dengan menciumkan aroma minyak kayu putih kepada hidungnya. Tak lama, Imas pun membuka matanya. Namun, itu bukanlah Imas. Tubuhnya sudah dikuasai oleh makhluk halus yang bersarang di dalamnya. Imas menjerit dengan kencang sekali. Matanya melotot dengan menyimpan amarah yang begitu dalam. Semua karyawati diminta untuk tetap tenang, apalagi para pekerja yang baru masuk pada shift 3. Produksi malam itu sementara ditunda karena keadaan semakin gaduh. Sebab Selfie tiba-tiba terjatuh di lantai dan tak sadarkan diri. Setelah Selfie terjatuh tak sadarkan diri, kemudian disusul oleh Dini yang lagi-lagi mengalami kerasukan. Dini berhasil dinetralisir oleh Pak Ozi, asisten manajer yang ditelepon oleh Pak Sali. Namun, setelah Dini tersadar, kini giliran Selfie yang semakin menjadi. Selfie nampak menari seraya tertawa cekikikan. Tawanya begitu nyaring sekali dan membuat seluruh karyawati yang berada di sana menjerit ketakutan dan berhamburan, memaksa untuk keluar dari gedung perusahaan tersebut. Namun,
Alih-alih mencoba menghindari kerasukan itu, justru Nur yang saat itu berlindung di pos security kini merasakan mual dan sakit di kepala yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Singkat cerita, produksi malam itu kemudian dibatalkan setelah semuanya berhasil dinetralisir sekitar pukul 2.45 menit pagi. Setelah semuanya berhasil dinetralisir sekitar pukul 3 pagi. Setelahnya, para karyawan diminta untuk pulang ke rumah masing-masing, menghimbau kejadian yang tak diinginkan terjadi kembali. Keesokan harinya, nampak Selvi tidak masuk bekerja. Keluarganya mengabarkan bahwa Selvi jatuh sakit. Surat SKD akan dikirimkan segera kepada perusahaan tersebut. Pada hari Senin, Selvi kembali masuk bekerja. Namun, ada yang aneh dari raut wajahnya. Ia nampak lemah, lesu, tidak seperti biasanya, yang selalu tampil ceria dan aktif di lingkungan perusahaan. Pada saat foreman memimpin briefing sebelum bekerja, Selvi tiba-tiba terjatuh. Ia tak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke ruang kesehatan oleh Sandi. Seluruh karyawan di sana memiliki tanda tanya besar dalam kepala mereka akan Selvi yang tiba-tiba terjatuh tak sadarkan diri tersebut. Apalagi mengingat Selvi yang tempo hari mengalami kerasukan. Foreman meminta kepada seluruh karyawan dan karyawati untuk tetap tenang. Butuh waktu yang lama untuk membuat Selvi tersadar dari pingsannya tersebut. Hingga pada saat ia tersadar, tiba-tiba ia menjerit. Pak Ozi yang ada di samping Selvi terkejut mendengarnya. Begitu juga Umi yang menemani Selvi di ruang kesehatan pada saat itu. Tiba-tiba Selvi seperti menggigil kedinginan. Tubuhnya bergetar seperti tengah berada di dalam kulkas yang suhunya di bawah -derajat. Wajahnya pucat pasi. Bahkan ia pun selalu menutup matanya, seperti melihat sesuatu yang aneh yang berada di hadapannya tersebut. Pak Bayu begitu pula Pak Eko kemudian memberikan dispensasi kepada Selvi. Ia diperbolehkan untuk pulang dan karena suhu badannya panas sekali pada saat itu. Umi pada saat itu memperhatikan gerak-gerik Selvi yang menurutnya tidak masuk di akal. Saat Selvi berada di ruang kesehatan, Selvi terlihat melihat ke sana kemari, seperti seolah ada yang mengikuti dirinya. Sang foreman memberitahukan kepada seluruh karyawan dan karyawati bahwa Selvi memutuskan untuk mengundurkan diri dari kontrak kerjanya. Sangat disayangkan karena Selvi baru saja bekerja selama 3 minggu dari 1 tahun masa kontraknya. Semua karyawan di sana pun berpikir demikian, karena mengingat bahwa Selvi memiliki pribadi yang bersahabat dengan seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Nur, dia penasaran dengan apa alasan dari Selvi yang mengundurkan diri tersebut. Hingga kemudian Nur pun mencoba menelpon Selvi pada saat setelah pulang bekerja. Namun pada saat itu nomor Selvi tidak aktif. Kemudian Nur mencari tahu kediaman Selvi, dan pada saat itu Nur pun berhasil mendapatkannya dari Sinta yang kebetulan bekerja pada perusahaan itu juga. Sinta yang mendengar alasan Nur yang penasaran akan pengunduran diri Selvi pun dibuat penasaran pula. Akhirnya mereka pun mencari tahu berdua dan datang ke kediaman Selvi pada hari Minggu pagi. Pada saat itu, kedatangan mereka disambut hangat oleh kedua orang tua Selvi.
Orang tuanya mengungkapkan sesuatu yang membuat Nur dan Sinta terkejut. Orang tua Selvi bercerita bahwa Selvi mengundurkan diri karena merasa terus diikuti oleh arwah wanita yang ada di sana. Lalu ibu Selvi mengajak mereka ke dalam kamar Selvi, dan di sana terlihat Selvi tengah duduk dengan lamunannya. Kedatangan Nur dan Sinta pun bahkan ia acuhkan. Beberapa kali Nur dan Sinta memanggil namanya dan menepuk-nepuk pundak Selvi. Namun Selvi hanya terdiam dengan pandangan kosong. Sebenarnya Selvi sudah melakukan ruqyah secara Islam selama 7 kali dan kemudian sembuh seperti semula. Ia bahkan tidak mengingat apa-apa saat Nur bertanya tentang apa yang terjadi kepadanya. Nur pun kembali mengambil kesimpulan bahwa Selvi berkata yang semena-mena terhadap penunggu yang ada di perusahaan tersebut, hingga pada akhirnya arwah wanita itu terus menghantuinya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.